Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kepada seluruh peserta kajian muslimah Masjid Baitul Hasib Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada siang hari ini, Jumat 3 September 2021. Tema kita pada siang hari ini adalah hidup berkah dengan minim sampah, yang menghadirkan pemateri dari Malang, seorang pegiat lingkungan dengan zero waste dan konsep rumah minim sampah. Beliau adalah Ustadzah Deka Wardani. Yang terhormat ibu-ibu muslimah dari Dharma Wanita dan dari pengurus masjid Keputrian dan juga dari karyawati dan seluruh rekan-rekan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan dan kemampuan untuk meringankan langkah kita dalam mengikuti kajian muslimah pada siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara supaya kita tidak memperpanjang waktu, karena waktu kita hanya 1 jam 15 menit ya efektifnya. Begitu. Jadi pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan sari tilawah, yang ketiga pemaparan dari narasumber dan sekaligus tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian siang hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Delia Rina, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan ayat 45. Pada Mbak Delia kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallahi yawma idzin yas-saddun. Man kafara fa'alayhi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu.
Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Delia Rina. Semoga kita mendapatkan rahmat dari pembacaan Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 45 tadi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dan tanya jawab. Namun sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae dari Ustazah Deka Wardani yang siang ini sudah kita undang untuk memberikan pencerahan dan beberapa hal terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu hidup berkah dengan minim sampah. Saya biasa memanggil Mbak Deka ya, karena kebetulan beliau adalah sahabat saya di komunitas Zero Waste. Jadi Mbak Deka Wardani ini biasa dipanggil Mbak Dini, adalah seorang ibu dari sepasang anak kembar yang sekarang berusia 13 tahun dan sudah 5-6 tahun ini menjalani homeschooling. Beliau merupakan lulusan dari Teknik Arsitektur ITB dan pernah tinggal di Bandung selama 10 tahun dan bekerja di konsultan arsitektur urban design kurang lebih 3 tahun. Sejak 2010 beliau menulis dan terlibat dalam kurang lebih 60 judul buku anak dan non-fiksi dengan tema-tema lingkungan hidup dan perkotaan hingga sekarang. Nah, beberapa tahun terakhir ini, tahun 2008 sampai 2017 beliau adalah dosen jurusan perencanaan wilayah dan kota di Universitas Brawijaya Malang, namun kemudian memutuskan untuk full mendampingi putra-putrinya di rumah dan resign. Bidang keahlian beliau adalah di perancangan kota dan arsitektur lingkungan binaan. Kepeduliannya terhadap isu-isu seputar tata perkotaan dan lingkungan hidup menurut beliau membuat bersemangat untuk menulis buku-buku anak serta memberikan ilmu dan manfaat bagi sesama. Nah, tema ini yang sekarang menjadi warna pada tulisan-tulisan beliau. Dan tahun 2016 beliau menginisiasi komunitas belajar Sahabat Alam Cilik yang bergerak di pendidikan pengenalan hidup ramah lingkungan bagi anak-anak. Tahun 2019 beliau merintis klub jelajah ilmu ruang belajar berbasis project dan problem solving. Beliau juga pernah menjuarai satu lomba menulis dongeng dalam konferensi sanitasi dan air minum nasional tahun 2015. Dan buku-buku beliau yang sudah ditulis telah menjadi bestseller dan dicetak ulang berkali-kali, yaitu Kisah Tentang Kota Kita, Sahabat Bumi, Seri Dunia Kita, dan Seri Quran Menakjubkan. Buku non-fiksi beliau yang berjudul Menuju Rumah Minim Sampah, Bebe Sekali Pakai dan Mengompos di Rumah Itu Mudah adalah buku-buku yang menjadi bacaan wajib para pegiat zero waste dan yang menerapkan gaya hidup minim sampah. Nah, beliau juga adalah founder dari kelas online yang sangat spektakuler ya dengan tagar belajar zero waste. Jadi ibu-ibu, rekan-rekan silahkan nanti di Google tagar belajar zero waste akan menemukan banyak materi-materi dari Mbak Dini ini dan beliau sudah memberikan sharingnya. Saya mengikuti tahun 2017 waktu itu di Telegram. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber ke kelas Hijrah Nol Sampah di komunitas Ibu Profesional Jakarta. Dan jika ibu-ibu dan saudara-saudara pengen lebih jauh mengenal Mbak Dini, bisa meng-follow akun IG beliau yaitu @dekawardani. Begitu panjang sekali kurikulum vitae beliau sampai saya terengah-engah, luar biasa, masya Allah. Jadi menurut kami setiap orang itu mengemban misi dari langit. Misi penciptaan manusia adalah selaras dengan menjadi khalifatul fil ard dan menebar rahmat bagi semesta, yaitu rahmatan lil alamin basiro wa naziro. Jadi Mbak Dini mengambil misi itu untuk menebarkan seluas-luasnya
Dan mudah-mudahan kita di sini juga akan mendapatkan pencerahan dan nanti bisa mengaplikasikan di lingkungan rumah dan lingkungan kerja kita. Supaya tidak memperpanjang waktu, kepada Mbak Dini, silahkan untuk memulai paparannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Mumun pembukaannya. Apa kabar ini semuanya, ibu-ibu dari BPK? Semoga sehat, semoga juga bersemangat. Sebetulnya kalau dipanggil Ustazah ini saya kurang berani nih ya, kayaknya kok berat banget kalau Ustazah. Mungkin dipanggil Mbak Dini aja nggak apa-apa deh Mbak Mun ya. Kita sharing pengalaman aja. Saya sebetulnya ingin berbagi pengalaman saja bagaimana saya mengelola sisa konsumsi di rumah kami, dan kemudian juga bagaimana saya bisa meminimalisir apa-apa yang kami hasilkan di rumah gitu ya. Semoga sih nanti ini nggak ribet, tidak terlalu mungkin bayangan ibu-ibu kalau ngelola sampah tuh kayaknya berat gitu ya, ribet. Sesungguhnya ini menyenangkan gitu ya Mbak Mun ya. Kalau misalkan kita berhasil dan sampah di rumah terkelola dengan baik, itu rasanya menyenangkan sekali. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat ini Mbak Mun? Sudah Mbak, aman. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tema kali ini nih lumayan bikin saya juga deg-degan ya. Bagaimana kita bisa hidup berkah dengan kita mengelola atau meminimalkan sampah yang ada di rumah kita masing-masing. Oke. Nah, ini tadi mungkin sedikit pembukaan yang sudah disampaikan Mbak Mumun, enggak sedikit ya Mbak Mumun. Ini mungkin buku-buku yang tadi dibacakan oleh Mbak Mumun. Jadi ada buku Menuju Rumah Minim Sampah, ada Bye Bye Sekali Pakai, dan jika ibu-ibu ingin belajar mengompos, ini ada buku juga Mengompos di Rumah Itu Mudah. Semuanya ini saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi dan juga himpunan dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang belajar di komunitas Belajar Zero Waste, kemudian juga yang hadir di webinar saya, dan juga pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang saya anggap juga bagus untuk ditularkan. Gitu. Nah, tadi sudah dibacakan surat Arum oleh Mbak Delia, ini sebagai pengingat kita semuanya ya. Nah, saya juga ingin mengutip satu ayat yang menurut saya ini bagus sekali, mengingatkan kita kaum muslimin bahwa kita ini adalah umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia. Kita diajarkan atau disuruh oleh Allah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, siang ini saya mengajak ibu-ibu semuanya, kita niatkan semoga ini bisa menjadi salah satu jalan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mulai di rumah kita masing-masing. Dan sebetulnya apapun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah yang mendatangkan ridho Allah dan menjauhkan kita dari murkanya, itu adalah sebuah kebaikan gitu ya. Tanda-tanda kita beriman kepada Allah. Sesepele mencegah sampah kita sendiri. Ini kalau kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah itu semuanya akan menjadi buah kebaikan buat kita, anak cucu kita juga. Nah, ibu-ibu mungkin ini kelahirannya macam-macam ya. Mungkin ada yang lahirnya di kota, ada yang lahirnya di kampung, ada yang asalnya dari Jawa, ada yang dari luar Jawa gitu. Kalau angkatannya seangkatan saya nih, kelahirannya nih mungkin saya sama Mbak Mumun nih, pastinya dulu pernah merasakan era di mana waktu kecil kita itu kalau kemana-mana bawa rantang. Kita lihat nenek kita lihat ibu kita gitu ya, terutama nenek nih. Saya ingat banget kalau nenek saya itu pada waktu mau Ramadan itu saya selalu diminta untuk ater-ater tuh. Ater-ater ke tetangga-tetangga. Dan pada waktu itu namanya nggak ada yang namanya styrofoam.
Saya kalau ater-ater ke tetangga itu pasti disuruh bawa namanya tenong. Nah, mungkin ada yang tahu nih tenong. Tenong itu seperti rantang yang ukurannya besar banget, sampai piring tuh bisa masuk gitu ya. Nah, dulu kalau nganter-nganter kayak gitu. Jadi piring kita tuh masuk ke situ beserta lauk pauknya, kemudian kita ke tetangga, diambil sama tetangga nanti lauknya itu. Nah, piringnya tetap di situ. Sama tetangga nanti kita dibalesin makanan yang lain masuk ke piring kita. Seperti itu era zaman nenek saya dulu ya, nenek saya. Nah, sekarang kita menjalani era yang sangat berbeda gitu. Sangat berbeda. Kita ini generasi, mungkin malah justru anak-anak kita nanti akan terasa sekali bahwa generasi yang sekarang itu adalah generasi yang inginnya serba cepat, serba praktis, serba langsung terlihat hasilnya. Kalau teman-teman lihat bagaimana sekarang ini kita lebih gampang menggerakkan jempol ya untuk order makanan daripada masak sendiri di rumah gitu kan. Atau kalau misalkan kita pakai produk untuk kecantikan gitu. Pertanyaannya ini berapa hari sudah terlihat hasilnya kinclong gitu ya, muka langsung cerah, glowing gitu. Pertanyaannya pasti gitu, 2 minggu udah kelihatan belum? Padahal kalau zamannya nenek saya dulu, rambut itu dirawatnya pakai cem-ceman, muka itu pakai bedak beras gitu ya, lulurnya lulur kunyit. Nah, nenek moyang kita ini orang yang menghargai proses. Sedangkan generasi yang setelah gitu ya, termasuk kita dan anak-anak kita itu adalah generasi yang inginnya cepat, nggak repot gitu. Kalau bisa untung besar, pengorbanan kecil. Ini prinsip yang diajarkan di sekolah kita zaman kita kecil ya, zaman kita SD, SMP, SMA itu prinsip ekonomi, keuntungan yang besar dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Akhirnya yang muncul adalah budaya instan. Nah, budaya instan ini, kalau saya lihat, range-nya sangat lebar, mulai dari urusan perawatan diri, makanan, pengadaan acara, dan sebagainya. Gitu. Kelihatannya sepele, tapi sebetulnya dampaknya sangat besar, luar biasa. Mari kita lihat dampaknya. Nah, nih, salah satu dampak yang terjadi di luar sana, yang tanpa kita sadari, yang tanpa kita perhatikan karena tidak tampak di depan mata kita, salah satunya adalah sekarang ini terjadi perubahan dramatis di bumi kita, ya, di bumi kita. Ini juga salah satunya akibat dari perilaku kita yang serba instan tadi. Nanti saya ceritakan gimana korelasinya, tapi kita lihat dulu. Ini adalah contoh kekeringan yang terjadi, dan sekarang ini kalau teman-teman mungkin yang orang Jawa nih ya, kakek saya itu dulu ngajarin saya kalau bulan-bulan yang berakhiran gitu ya, misalkan kayak Oktober, September, Desember, itu adalah bulan-bulan di mana hujan turun dengan lebat gitu. Jadi Desember itu kata kakek saya singkatan dari gede-gedenya sumber gitu. Nah, ini kakek saya kalau ngajarin gitu, itu gede-gedenya sumber, artinya curah hujan paling tinggi gitu. Januari itu adalah hujan sehari-hari, katanya gitu juga. Nah, sekarang kita hampir tidak bisa memprediksi musim. Ya, ini sebenarnya musim kering, apa musim panas, atau musim hujan itu bergeser waktunya. Gitu. Jadi petani-petani kita ini juga sangat kesulitan gitu, ya, gagal panen dan sebagainya karena kemudian musim yang berubah. Nah, kalau kita lihat ini bagaimana kutub utara dalam 100 tahun, itu yang awalnya dulu 100 tahun yang lalu tertutup oleh es, sekarang esnya mencair. Nih, esnya hilang tuh, tebing esnya. Nah, ini dari
laporan dari Greenpeace. Kemudian kita lihat bagaimana hutan kita nih. Hutan kita dalam kurun waktu 2009 sampai 2018, 10 tahun udah habis. Ya. Nah, kalau kita lihat Nah, ini kalau kita lihat periodisasinya, dulu Kalimantan bisa selebat itu, di tahun 2020 Kalimantan tinggal sekian nih. Tinggal sekian yang hijau nih. Ya. Jadi kalau kita berbangga bahwa Indonesia adalah negara yang punya hutan hujan tropis terbesar di dunia, kedua setelah Amazon, nah, mesti lihat lagi itu petanya. Nah, kemudian saya ingin membawa lagi, ini tadi adalah kondisi bumi kita di luar sana ya, di luar sana, yang mungkin kita jarang sekali memikirkan itu karena nggak tampak gitu. Kita paling cuma ngeluh, panas, kok belum hujan, ya sudah cukup seperti itu. Nah, kemudian salah satu masalah terbesar kita saat ini ya, salah satu nih, bukan satu-satunya, itu adalah masalah sampah karena terkait dengan tema kita hari ini ya. Nah, kita lihat nih bagaimana penggunaan barang sekali pakai yang sangat kita gemari gitu ya, menimbulkan gunungan sampah yang setiap harinya tambah banyak nih. Nah, belum lagi sekarang kita masuk di era pandemi. Di pandemi, di saat semua orang mengerem ke mobilitasnya dan sebagainya, ada banyak sampah yang secara statistik naik gitu. Ya, kalau sampah medis ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi ya. Nah, sampah masker ini sekarang menjadi concern yang sangat besar karena banyak sekali dari kita nih manusia, masyarakat pada umumnya tidak tahu cara mengelola sampah masker. Jadi sampah masker tuh banyak sekali dibuang sembarangan. Kalau kita lihat dari laporan KLHK, sampah rumah tangga itu naik sangat tajam pada saat pandemi ya. Ini bisa sampai 36% naiknya. Nah, belum lagi setelah naik terus mau diapain gitu. Treatmentnya bagaimana? Ini yang belum menemukan solusi terbaik. Mau dibakar, mau dipendem, mau dibuang ke laut, apa gimana nih? Ya. Terus kemudian menurut LIPI juga bahwa setelah pandemi sampah plastik itu naik tajam juga. Nah ini kita lihat di foto ini bahkan satwa liar ya itu tidak bisa mengenali mana makanan, mana sampah gitu. Dan mereka kalau pokoknya lihat bergoyang-goyang dikira ubur-ubur dan dimakan aja. Jadi kematian satwa juga sangat banyak terjadi akhir-akhir ini. Kita juga lihat ini sebagai seorang Muslim kita juga perlu concern bahwa sampah itu juga naik ketika bulan Ramadan tiba. Sampah bisa naik sampai 20%. Dan dari 20% itu dominasinya adalah sampah makanan. Jadi ini kontradiksi yang sangat perlu dicermati gitu karena bayangkan saja ini kaum muslimin oleh Allah pada bulan puasa disuruh menahan diri, suruh ngerem, nggak makan, nggak minum gitu. Tapi sampah makanannya naik gitu. Nah ini kenapa? Ini harusnya kita mengendalikan diri, tapi justru pembuangan sampah kita yang sisa makanan nih banyak sekali gitu. Nah kemudian kita bisa lihat ya ini adalah kondisi laut kita ya. Dulu masih bisa menyelam, lihat ikan pari, bisa lihat hiu, lihat paus gitu. Sekarang yang dilihat kresek. Nah, dan ini sudah nggak mungkin dibedakan lagi oleh penyu, oleh ikan-ikan gitu ya. Jadi ya cukup memprihatinkan gitu. Sekarang malah terbentuk pulau baru di Pasifik, di Atlantik, dekat
Arktik juga ada pulau-pulau baru yang terkumpul dari sampah yang terbuang ke laut. Nah, sampah yang terbuang ke laut ini masalahnya adalah tidak semua itu dari nelayan atau dari kapal gitu. Jadi sampah yang ada di laut ini kalau dari penelitian 80%-nya asalnya dari daratan. Ya, ini saya cantumkan sumber-sumbernya supaya kita juga bisa saling meneliti gitu, saling membaca ini sahih apa dibuat-buat ini ya. Enggak, saya nggak buat-buat, ini memang saya kutip dari artikel-artikelnya. Nah, kalau kita lihat betapa zolimnya manusia ya atas nama kesenangan kita mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi benda-benda ya, kita bisa tega nih kemudian membuang segala sesuatunya ke tempat sampah. Nah, tapi berakhirnya bisa ke laut, bisa ke perut ikan, bisa jadi melukai satwa-satwa yang ada gitu ya. Saya cukup terenyuh kalau setiap kali lihat foto-foto seperti ini. Kenapa gitu? Karena mereka ini adalah makhluk Allah yang tidak berdosa, bukan mereka yang menghasilkan sampahnya, tapi mereka yang terkena dampaknya gitu. Artinya manusia yang dititipi akal, manusia yang dititipi budi luhur gitu ya, manusia yang dititipi petunjuk Al-Quran, Al-Hadis juga, justru perilakunya bisa seperti ini. Ini agak ya kadang saya kalau lihat foto seperti ini browsing untuk webinar tuh bisa sampai menitikkan air mata gitu karena saking prihatinnya gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini bahkan terjadinya di Indonesia. Jadi ada paus yang dalam perutnya itu ditemukan 6 kilo plastik. 6 kilo plastik ini menurut laporan WWF isinya macam-macam, ibu-ibu, ada yang botol, ada yang sandal jepit, ada handuk, tali rafia itu ada di perut ikan gitu. Gimana ceritanya itu sandal jepit bisa ke situ, ya? Dan ingat, kita mesti ingat yang kelihatan di laporan, di foto oleh wartawan itu hanya sepersekian dari kejadian yang ada di lapangan. Itu. Nah, akibat dari hal ini sebetulnya selain kena ke lingkungan dan ke satwa, itu kembali lagi ke manusia. Jadi sekarang sudah ada penelitian yang menyatakan mikroplastik itu sudah ada di dalam feses kotoran atau kotoran manusia. Ini dari laporannya teman-teman Ekoton, ya. Jadi mikroplastik, mikrofiber itu sudah ditemukan di dalam kotoran BAB-nya manusia. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah larva bayi ikan. Ini dia menelan microbeads. Microbeads itu biasanya kita pakai untuk facial, untuk kosmetik, scrub yang ada di pasta gigi, ada di sabun cuci muka kita, itu bisa masuk ke perairan dan itu kemudian ditelan oleh bayi ikan. Ini dari penelitian The Guardian, laporan The Guardian, bahwa sekarang mikroplastik ada di janin, ada di plasenta, ibu-ibu semua. Dan kalau saya baca laporannya, itu asalnya karena kalau nggak salah dari kosmetika ibu yang mengandung. Jadi dalam kosmetika itu kan sebetulnya ada butiran-butiran plastiknya juga, itu masuk terhirup oleh ibunya. Nah, sebetulnya sampah itu apa sih? Gitu. Kalau kita bertanya tentang sampah itu apa, gitu. Mostly orang kalau ditanya sampah itu apa, gimana kesanmu terhadap sampah, jawabannya pasti sampah itu harus disingkirkan. Sampah itu adalah sesuatu yang nggak layak ada di rumah kita. Sampah itu mestinya jauh-jauh dari rumah kita kalau mau rumah kita bersih. Nah, padahal terminologinya atau definisi dari sampah itu adalah sebetulnya sisa konsumsi manusia yang tidak terkelola. Nah, kalau kita lihat proses konsumsi itu seperti ini. Jadi kita misalkan minum air dalam
kemasan gitu ya, misalkan air dalam kemasan kita minum, ternyata kalau kita minumnya pakai gelas, gitu ya, misalkan seperti saya minumnya di gelas, ketika saya minum saya bisa isi kembali gelas ini, saya cuci, gitu, sehingga proses konsumsi saya tidak ada sisanya sebetulnya. Tapi kalau kita proses konsumsi yang kita lakukan itu di kemasan sekali pakai, misalkan air mineral ini, pada saat kita selesai minum, pada saat kita selesai mengkonsumsi, maka ada sisa berupa botol plastik. Nah, botol plastik ini kemudian yang kita definisikan sebagai sampah. Begitu. Nah, sekarang kita bisa pikirkan, jika semua orang melakukan proses konsumsi seperti yang tadi ya, beli, pakai, atau minum, atau makan, terus kemudian dibuang. Beli lagi, pakai sekali, 2 kali, buang. Beli, pakai sekali, buang. Kira-kira apa yang terjadi kalau semua orang melakukan hal tersebut? Gitu. Ya, pastinya yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini adalah data dari Indonesia nih. Data Indonesia, setiap hari penduduk Indonesia itu bisa menghasilkan sampai 7 ons sampah per orang per hari. Nah, ini standar nasional Indonesia tahun 94. Belum meneliti ketika pandemi nih, belum meneliti ketika orang-orang mulai belanja online dan sebagainya. Ini masih hitungan tahun 94 nih ya. Dan kalau dilihat dari komposisi sampah yang kita hasilkan harian, itu paling banyak bukan plastik sebetulnya, tapi organik. Artinya sampah makanan, kulit buah, kemudian sisa makanan, sisa nasi, tangkainya sayur, dan sebagainya. Itu yang paling besar. Dan sumber sampah terbesar itu ada di rumah tangga, bukan di restoran, bukan di hotel, bukan di kantor. Nah, masalah yang kita hadapi tadi, sampah tadi ya, itu bermula dari cara kita memperlakukan sisa konsumsi di rumah kita. Gitu. Sisa konsumsi di rumah kita ini yang kita lakukan sejak awal itu sebetulnya bisa saya katakan adalah salah treatment gitu. Ya, salah memperlakukan. Kenapa? Karena pada awal kita mulai membuang sampah itu dengan kondisi tercampur pertama. Setelah tercampur, kedua kita masukkan dalam kresek. Nah, ini adalah perilaku kita sehari-hari gitu. Kenapa alasannya? Pasti alasannya karena supaya mudah diambil oleh petugas, supaya nggak kececeran, supaya gampang, supaya bersih. Padahal justru masalah baru saja dimulai. Nah, ini perjalanannya dari kresek ini, kemudian ke TPS, tempat pembuangan sementara, kemudian akan berakhir ke TPA. Nah, teman-teman mungkin berpikir gitu ya, wah, loh kan di TPA itu dikelola, kan di TPA ada pemulung, lah di TPA ada ini, dan sebagainya. Itu. Kemudian juga teman-teman mungkin berpikir, loh kan memang sama pemerintah disuruh buang sampah di tempatnya, nah terus mau diapakan kalau nggak disuruh buang sampah di tempatnya? Nah, saya nggak buang sampah di sungai kok, saya nggak buang sampah sembarangan kok, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, memang kita tidak buang sampahnya langsung ke sungai, kita buang sampahnya ke tong sampah nih. Tapi tong sampah kita tadi diangkutnya ke TPA. Semua orang kirimnya ke TPA tanpa ada pemilahan, tanpa ada pengelolaan. Dan inilah gambaran salah satunya TPA Cipecang, kalau tidak salah di Tangerang ya. Ini sampai ambrol. Nah, karena overload gitu. Overload ya, karena semuanya sistemnya saat ini yang namanya TPA sanitary landfill itu masih jarang sekali. Ya, biayanya besar. Jadi pemerintah itu masih pakai sistem open dumping dan kontrol landfill.
masih secara umum begitu. Saya pernah meninjau ke TPA, kebetulan katanya TPA yang di Kota Malang itu percontohan nasional gitu. Tapi ketika nyampe di sana ya sama, semuanya masih dikresek, semua dibulldozer, semua diratakan ke tanah itu. Oke, nah sekarang kita coba dulu sih teman-teman semua, ini ada 99 orang nih di sini. Saya ingin teman-teman nggak usah nyalain mikrofon ya, tapi saya ingin teman-teman mulai menggunakan terminologi yang berbeda. Kita mulai hari ini coba mengganti kata-kata sampah dengan istilah sisa konsumsi. Bisa nggak kira-kira nih ya? Ya, jadi kalau saya bilang sampah rumah tangga, teman-teman dalam hati atau diucapkan di rumah masing-masing bilang sisa konsumsi rumah tangga, gitu ya. Kalau saya bilang sampah organik, teman-teman bilang sisa konsumsi organik. Saya bilang sampah kertas, teman-teman bilang sisa konsumsi kertas. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita ulang. Saya bilang sampah rumah tangga nih. Sampah rumah tangga. Jadi apa tadi? Sisa konsumsi rumah tangga. Sampah plastik. Jadi sisa konsumsi plastik. Nah, saya minta nih mungkin bisa satu orang aja nih Mbak Mun, boleh open mic, open mikrofon biar nggak ngantuk ya. Kira-kira kalau kita bilang sampah dengan sisa konsumsi itu kesannya gimana sih? Saya minta satu orang deh, Mbak Mun. Oke, baik. Rekan-rekan, ada yang mau raise hand? Silahkan. Panitia mohon dilihat. Boleh. Galeri. Oke, ada Ibu Iin Sainem nih dari Inspektorat Utama. Enggak. Gimana Bu rasanya, Bu? Rasanya ngerasa berdosa gitu ya, berat. Kalau sampah kan memang sesuatu yang harus dibuang. Kayaknya kalau begitu dibuang gitu lega. Tapi karena kita bilangnya sisa konsumsi, nah kan berarti itu sisa yang saya buat. Saya harus tanggung jawab. Nah, kira-kira jadi ada perasaan yang berbeda ya, Bu ya? Iya, Mbak. Nambah-nambahin beban ini ya kayaknya ya ini. Iya, Mbak. Kajiannya kok bukan ngasih pencerahan. Oke. Ya. Mbak Wardani ngasih kerjaan. Nah, ngasih beban mental ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi setelah ternyata memang dari psikologi kita ya, kalau kita bilangnya sampah dengan kita bilang sisa konsumsi itu rasanya kayak ada pengalihan isu gitu ya, ada pengalihan tanggung jawab, juga ada pengalihan ini, ada sedikit perbedaan rasa lah, ada perbedaan rasa gitu. Ketika bilang sampah, pengennya kita tuh udah buru-buru, udah buang aja lah, kalau bisa ke tong sampah depan gitu. Tapi kalau bilang sisa konsumsi nih, contoh kalau kita lagi arisan aja ya, atau ada PKK gitu, kalau dibilang, Bu, Ibu ada ini loh, konsumsinya masih ada nih, gitu, ada sisanya nih, wah buru-buru lah dibungkus semuanya ya, nggak ada kesan jijik dengan kata sisa konsumsi gitu, kira-kira. Nah, saya ingin kita coba membuat pemetaan nih ya dari apa yang kita hasilkan di rumah, sisa konsumsi kita di rumah, itu kalau berdasarkan per ruangan atau per wilayah bagian rumah kita, misalkan ya, ruang makan dan dapur gitu. Nah, kita bisa rinci nih asalnya apa aja gitu ya. Sisa konsumsi kita itu ada sisa makanan, ada minyak jelantah, ada dari delivery makanan, ada dari tisu, ada dari bla 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 gitu ya. Ruang cuci setrika, ada dari deterjen, ada dari pewangi dan lain-lain. Ruang tamu ada lagi, kamar mandi ada lagi, ruang kerja ada lagi, ruang anak ada lagi. Nah,
masing-masing ini memang kita kan butuh ya. Oke, ya memang betul kita butuh sekali produk-produk tersebut. Nah, saya ingin kita petakan dulu, kita tahu, yang penting kita tahu dulu asal kita itu dari mana aja, gitu ya. Pertama, oke. Nah, selanjutnya kita ke slide. Nah, ini ya tadi yang saya ceritakan bahwa ternyata menurut KLHK sumber sampah terbanyak itu justru dari rumah tangga nih. Kalau lihat yang biru nih, rumah tangga itu 42,18% ternyata ibu-ibu semua. Bahkan dari fasilitas publik tuh kecil, pasar tradisional aja di bawahnya rumah tangga. Gitu. Dari komposisi sampah, ya ini nggak mengada-ngada nih, dari komposisi sampah ternyata paling tinggi sisa makanan. Plastik itu nomor 2 gitu. Nah, kira-kira nih kalau logikanya seperti ini, misalkan kita kalau makan di rumah komitmen untuk menghabiskan, gitu ya, anak-anak kita ajari untuk ngabisin makanan, nggak ada sisanya, walaupun cuma 1 butir nasi. Kira-kira sisa makanan yang kita kirim ke TPA berkurang nggak kalau kita komitmen untuk menghabiskan makanan? Iya kan? Terus komitmen yang kedua, misalkan nih, kita lapar gitu ya, kita lapar. Atau contoh kapas Ramadan nih. Nah, kita kurangi porsinya. Takjil itu misalkan kita beli anggota keluarga kita 5, kita belinya nggak 5, kita belinya 3. Kira-kira lebih aman nggak kita beli 3 daripada beli 5 nih? Ya, ternyata aman gitu. Karena apa? Karena pada waktu puasa kita masih makan kurma, minum air dan sebagainya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di porsinya, tapi di lapar matanya, ya, di keinginan, bukan di kebutuhan gitu. Jadi ini salah satu contoh logika berpikir kita nih. Nah, saya ingin menggarisbawahi dari apa yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ada perusakan dan perubahan lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun, tidak tampak oleh kita bukan berarti tidak ada gitu. Jadi tidak tampak tuh ya ada, tapi kita mungkin nggak ngeh aja gitu ya. Oke. Nah, tadi kan di depan juga Mbak Mumun bilang nih bahwa manusia itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kita ini diturunkan oleh Allah untuk mengemban misi sebagai khalifah di muka bumi gitu. Nah, kalau kita menjadi khalifah nih, sifatnya khalifah itu egois apa enggak nih kira-kira? Khalifah nih. Khalifah itu kalau kita bayangin kan mesti mengayomi gitu ya, menjaga, ngerawat, menyayangi gitu. Kalau khalifah mengeksploitasi, menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan, terus kemudian mau menangnya sendiri, atau segala kekayaan untuk dirinya sendiri, ya itu bukan khalifah menurut kita gitu. Itu sama sekali tidak memberi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi kalau lihat bagaimana sih sosok orang yang egois? Sosok orang yang egois itu merasa kita tuh ada di atas dari makhluk Allah yang lain, gitu. Kita merasa karena kita punya akal, kita punya karena kita manusia nih, gitu, karena kita punya ya pikiran, gitu, kita merasa paling tinggi posisinya. Tapi kalau orangnya rahmat bagi seluruh alam, ya, dia akan berpikirnya lebih ekosentris, bahwa perlu mengayomi yang lain, perlu merawat yang lain, perlu memperhatikan yang lain. Gitu. Kita bukan berada di puncak dan menginjak-injak yang lainnya. Nah, jadi kalau saya sih ingin mengajak pada hari ini bagaimana minim sampah ini kita jadikan sebagai sebuah spiritual journey. Artinya
kita bukan memandang ini sebagai sebuah beban gitu. Teman-teman mungkin ya barusan ini yang agak ramai tentang child free gitu ya. Ada orang yang menganggap anak sebagai beban, sehingga atau mungkin bukan beban. Ada orang yang menganggap bahwa nggak punya anak itu pilihan. Anak itu nanti kalau kita nggak bisa tanggung jawab gimana? Nanti anaknya malah merana gimana? Nah ini adalah pikiran yang kemudian memicu saya child free aja deh gitu. Padahal sebetulnya ketika kita punya anak, kita sebagai seseorang ini tumbuh spiritual journey-nya. Menjadi seorang ibu itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Menjadi seorang ibu itu menjadi pengalaman yang sangat mencerahkan gitu. Walaupun ada dinamikanya. Nah, saya ingin teman-teman juga memandang bahwa minim sampah ini adalah sebuah perjalanan. Ketika kita sudah bisa meminimalkan sampah, ini akan menjadi semacam kebahagiaan buat kita sendiri gitu, dan kebahagiaan buat sekitar kita. Ya, karena apa nih? Bagi umat Islam, kita ini sebetulnya dapat panduan hidup itu menyeluruh sekali. Yang namanya adab terhadap Allah itu ada, adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, adab ke tetangga kita aja ada. Nggak boleh nih bikin gara-gara sama tetangga ya, bahwa sampai hadisnya bilang barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka janganlah engkau titik-titik ke tetanggamu. Nah gitu, dihubungkan dengan beriman kepada hari akhir. Nah, tentunya kalau adab kepada sesama manusia kepada Allah itu ada. Adab terhadap lingkungan itu sebetulnya juga diatur gitu. Adab terhadap alam semesta ini juga diatur karena apa? Karena bumi ini adalah sarana kita untuk tempat ibadah. Bumi ini dihamparkan ini sebagai ujian buat kita nih. Ujian kamu lulus apa enggak merawat bumi? Kamu lulus enggak menyayangi bumi gitu. Maka saya sih ingin sekali bahwa kita sebagai muslimah ini menjadi kaum yang terdepan, yang paling depan untuk peduli, dan justru sangat baik itu perilakunya terhadap alam. Mestinya seperti itu harusnya. Ya, saya terus terang saja mendapati aktivis-aktivis lingkungan itu jarang seorang muslimah yang gimana ya, maksudnya saya seringkali menemukan ya teman-teman yang aktif di lingkungan, yang sayang sama flora fauna, itu orang-orang yang free thinker, orang-orang yang liberal begitu. Saya jarang sekali menemukan muslimah yang sangat-sangat concern sampai punya adab yang baik terhadap lingkungan. Padahal itu bisa jadi example, bisa jadi teladan gitu kan. Ya, dan kita ini akan dihisab, kita nggak bisa bergeser kaki kita di hari akhir nanti sampai kita lulus ditanya terhadap hal-hal ini, ditanya tentang harta kita, ditanya tentang umur kita, ditanya ilmu kita, semuanya akan ditanya. Ya, saya membayangkan kalau kita harta kita hambur-hamburkan, beli pakai buang, kita ditanya. Ilmu kita udah tahu ada ilmunya tentang pengelolaan sampah, kita nggak mau mengamalkan. Ditanya tentang umurmu, kamu gunakan untuk apa, senang-senang, apa kamu gunakan untuk berlelah-lelah beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita lelahnya niatnya karena nggak mau zolim terhadap alam, insya Allah ada ganjarannya. Gitu. Ya, jadi kalau kita sebagai kaum muslimin ini percaya kepada Allah, nah ini ada sebuah hadis, iman itu ada 70 sekian cabang. Paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tauhid itu adalah yang paling tinggi. Dan yang paling ringan iman itu adalah dari menyingkirkan gangguan di jalan. Bayangkan, menyingkirkan gangguan di jalan sudah dinilai sebagai iman. Gimana dengan kita mengelola sampah yang effortnya lebih tinggi? Ya, bagaimana kalau kita nggak sampai bikin gangguan?
tentunya Allah akan mengganjar lebih lagi gitu. Jadi jangan menyepelekan hal yang kelihatannya sepele ini ya, kira-kira. Oke. Ya, karena sampah itu sudah jelas mudorotnya. Kalau kita lihat tadi dari sisi menyingkirkan gangguan di jalan aja itu sudah disebut sebagai cabang keimanan. Bagaimana dengan cara kalau kita mencegah sampah yang terjadi gitu. Nah ini kalau kita lihat terminologi dari zolim, itu adalah kita tidak meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Zolim itu tidak menunaikan hak dari pihak yang kita berinteraksi. Misalkan hak Allah, hak sesama manusia, hak makhluk hidup yang lain, termasuk juga di dalamnya. Karena lawan kata dari zolim itu adalah adil. Oke. Nah ini bahkan Allah menjanjikan siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi itu akan dirahmati oleh zat yang ada di langit. Kalau kita lihat tadi ada paus begitu, penyu kena begitu, terus kita ada rasa kasihan, ada rasa bersalah, ada rasa keinginan untuk saya nggak mau seperti itu lagi. Insya Allah itu akan mengundang rahmat dari Allah buat kita semuanya. Oke, Mbak Mun, ini kita masih punya waktu kah? Insya Allah masih ada, tapi jika ada yang mau raise hand untuk sekaligus bertanya boleh, Mbak Dini, sekalian biar interaktif, atau menuliskan di kolom chat. Ya, saya mau cepet-cepet nih, gitu. Tadi baru latar belakangnya soalnya, ya baru latar belakangnya. Ibu-ibu udah nggak bisa nafas nih, jangan-jangan pada stres semua ini ya, malah pengajian kok nggak bikin tenang. Ini baru kali ini ada pengajian nggak bikin tenang ini ya. Oke, nah ini adalah kemudian saya ingin mengajak ibu-ibu semua, teman-teman semua untuk kita berpikir solutif ya. Jadi saya mulai dari ingin cerita eksperimen internal personal saya pribadi dan keluarga, gitu ya. Perubahan diri kita itu selalu kita mulai dari perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir itu baru akan terjadi kalau kita mau cari tahu, gitu. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman semua, yang pertama mesti kita lakukan dulu adalah berpikir sebelum bertindak. Jadi kalau misalkan teman-teman ini siang-siang mau order, nih kira-kira order GoFood gitu, jempolnya udah mau klik nih, tapi kemudian teman-teman lihat, waduh kemasannya kok styrofoam ya, wah kayaknya bahaya nih styrofoam, nggak jadi deh, lote aja deh, atau gado-gado ke yang deket sini aja biar diantar pakai piring. Itu sudah sebuah keputusan yang jauh berbeda gitu, karena kita berpikir sebelum bertindak. Kemudian kita ada kemauan untuk menahan diri gitu. Dan kita juga ada kemauan untuk berdaya dan bertanggung jawab. Oh iya, nanti kalau styrofoam begini. Kalau seperti itu nanti akan menimbulkan ini. Nah, karena kita punya rasa tanggung jawab, kita akhirnya beralih gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ya Bismillah. Kalau saya mulai dari niatnya dulu. Diperbaharui niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mau jadi bagian dari polusi. Saya ingin jadi bagian dari solusi terhadap masalah yang tadi disampaikan di awal. Gitu ya. Ini adalah tempat sampah saya, ibu-ibu semua. Jadi tempat sampah saya ini sudah 4 tahun ini kosong. Saya nggak pernah lagi petugas kebersihan itu mampir di rumah. Nah, mesti dilewati setiap hari karena saya sudah nggak ngeluarkan lagi nih. Saya bilang ke suami, saya pengen berhenti deh buang sampah. Males juga yang ngurusin, setiap hari harus ngeresekin dan sebagainya. Jadi saya habis bilang itu cari cara gimana supaya tidak lagi mengeluarkan sampah. Awalnya ya dengan meniadakan tempat sampah gitu. Oke. Nah, kemudian setelah eksperimen saya berjalan, saya ingin
saya ingin memberi gambaran nih ya. Ini adalah resumenya nih. Jadi saya pakai istilah 3A namanya. 3A itu boleh dicatat, boleh diulang-ulang ya. 3A itu adalah cegah, kemudian pilah, dan olah gitu. Jadi dengan mencegah apa-apa yang akan berpotensi menjadi sampah di rumah. Kemudian kedua, saya mulai kebiasaan baru memilah sisa konsumsi yang saya hasilkan sesuai kategori. Dan nanti akhirnya sisa konsumsi tersebut diserahkan kepada lembaga pengelola. Kemudian yang ketiga adalah olah. Jadi kalau masih ada sisa konsumsi yang tersisa di rumah, saya akan kelola atau saya olah menjadi yang lebih bermanfaat. Nah, tapi saya punya prinsip bahwa saya mengutamakan cegah. Itu yang harus saya perbesar, utamakan cegah. Karena apa? Karena memilah, mengolah itu lelah gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak di belakang, kita optimalkan yang di depan. Nah, gimana sih cegah itu? Ini mungkin ada beberapa teman yang sudah melakukan juga ya, Mbak Mumun ini insya Allah juga melakukan gitu. Nah, pertama saya menghindari kemasan-kemasan ini. Jadi sebisa mungkin ya. Kalau nggak bisa, ya berarti kita masuk ke tadi, pilah dan olah. Sebisa mungkin saya hindari yang namanya styrofoam, tisu, plastik, bla 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 ini semuanya. Kemudian yang kedua yang kami biasakan di rumah adalah habiskan makanan. Masak sesuai porsi. Kalau di rumah kami itu orang mungkin biasanya pakai teknik daripada kurang nih. Orang Jawa biasanya malu kalau kurang gitu kan. Nah, kalau kami lebih baik kurang, nanti nambah nggak apa-apa daripada kelebihan. Kalau kami gitu, jadi kami lebih baik lambung itu sedikit kosong nggak apa-apa daripada kita kekenyangan gitu. Nah, terus kemudian yang trik selanjutnya adalah kalau misalkan saya mau membungkus makanan atau mau kirim ke tetangga, itu saya tidak pakai dus atau tidak pakai styrofoam. Biasanya saya kirim ke tetangga itu pakai besek, kadang saya antar pakai rantang gitu ya. Bekal suami itu pakai kotak lunchbox seperti ini dan bisa macam-macam yang lain. Nah, ini mudah nih, pasti ibu-ibu juga sudah tahu semuanya, bisa membawa tumbler sendiri. Kemudian kalau ada acara, ini beberapa kali kalau saya ngisi acara di luar kota dulu pada saat sebelum ada pandemi, saya selalu minta kepada panitia, nggak usah air mineral kemasan, mohon disediakan galon saja, dan biar teman-teman biasa membawa tumbler mereka masing-masing gitu ya. Ini pada waktu saya diundang ke Banjarmasin, ini yang sebelah kiri pada waktu saya diundang ke Jogja. Makanannya juga ditaruh di nampan, buah-buahannya tinggal dibuka. Oke, kemudian, nah ini kalau saya anak-anak pengen cemilan, selain bikin sendiri, biasanya saya beli pakai wadah sendiri gitu. Jadi saya jarang nyetok cemilan-cemilan yang berkemasan seperti ini. Sebetulnya ini juga terkait dengan kalau kita baca artikel-artikel kesehatan ya. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa makanan-makanan yang dikemas itu adalah makanan-makanan yang ultra proses, makanan yang diproses secara berlebihan oleh pabrik, diberi gula yang tinggi, diberi garam yang tinggi gitu ya, ada yang dikasih pewarna makanan, pokoknya dibuat supaya lidah kita terpesona dan ingin beli lagi dan beli lagi. Dan itu sebetulnya kalau kita menerapkan hidup yang sehat ya, kita biasanya cari camilan tuh ya buah, sayur gitu ya. Oke, terus yang sudah saya tiadakan di rumah juga adalah tisu ya. Ganti pakai tisu perca.
gitu. Jadi saya pakai tisu perca atau sapu tangan. Di rumah itu ada kain dipotong kecil-kecil, dimasukkan aja, tempat tisunya memang masih ada tapi diisi oleh kain gitu, diisi oleh sapu tangan kain. Ya. Kemudian ini yang juga saya lakukan dalam ya mungkin sudah 8 tahun lebih nih kayaknya saya pakai pembalut kain, tidak lagi pakai pembalut sekali pakai. Kemudian kalau belanja ke pasar saya bawa kantong, bukan tas belanja ya, tapi kantong. Jadi kantong itu beneran kayak gini, beli beras, nanti ditimbangnya pakai kantong gitu, beli bawang, ada kantong kain, ya pengganti kreseknya gitu. Kemudian saya juga membuat sendiri kebutuhan sehari-hari, ya misalkan sabun cuci, ini apa namanya, pengganti itu obat kumur gitu ya, pembersih obat pel itu bikin sendiri gitu. Kemudian jangan lupa kita bikin supaya rantang ini great again gitu ya. Jadi nggak usah malu bawa rantang. Biasanya saya kalau beli soto, beli rawon, beli bubur ayam, ya bawa rantang sendiri, ya tidak pakai styrofoam dan tidak pakai pembungkus lagi. Nah ini juga salah satu yang ingin saya ajak teman-teman juga, makan makanan sungguhan, bukan makanan yang dari pabrikan tadi ya. Jadi kalau kita biasakan makan makanan sungguhan itu kita bisa ngurangin sampah sangat banyak. Kemudian kalau saya order delivery food, ya biasanya saya titip wadah atau kalau enggak saya pinjem wadahnya si penjual. Jadi nanti saya bilang ke penjual, nanti kurirnya suruh tunggu sebentar, saya keluarkan isinya, saya kembalikan lagi wadahnya. Dan alhamdulillah so far bisa saya lakukan itu. Oke, nah ya. Nah ini juga untuk kosmetik saya menyederhanakan hidup. Jadi perawatan saya ya sehari-hari cuman ini aja. Saya pakai serum buatan teman saya sendiri, saya pakai lip balm yang dari coconut oil gitu. Ya, masker dari bubuk coklat, ya kayak gitu aja. Nggak jarang yang beli-beli nih. Nah, mungkin nanti kalau pandemi bisa berakhir, ya insya Allah kita bisa bikin pertemuan tanpa sampah. Nah, ini contoh ketika saya kirim hampers lebaran ya, atau apa tuh namanya, kirim-kirim kalau menjelang hari raya tuh ya, teman-teman kan biasanya ngirimnya toples kue kering gitu. Saya ngirim sayur organik nih, diikat kayak buket bunga gitu untuk teman-teman. Oke, nah ini pilah nih, teman-teman, pilah itu artinya kita memilah sampah sesuai kategori. Ini kalau pengen punya label pemilahan sampah yang seperti di gambar ini ada di Instagram saya. Jadi saya sudah bikin label pemilahan sampah. Silahkan bisa di-download dan di-print sendiri. Ini sangat memudahkan ya. Jadi kayak gini nanti. Ini bisa kita tempel ke tempat-tempat pemilahan kita, mau kardus kah tempat pemilahan kita, atau mau keranjang, mau besek, terserah lah, itu kreativitas ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau udah memilah sampah, teman-teman ya jangan dibuang lagi ke petugas. Kalau dibuang ke petugas ya petugasnya nanti nyampur lagi ya. Jadi kalau saya setelah memilah, saya menjadi anggota Bank Sampah Malang. Saya setorkan ke sana. Kalau teman-teman nggak nemu bank sampah, teman-teman bisa juga ini ya, install. Ini banyak sekali lembaga pengelola sampah yang bisa kita cari di Instagram nih. Ya, ada Waste for Change, ada Mal Sampah, ada Parompong. Ini di Jakarta banyak, ada Dauresi, ada Loakin, ada Waste Hub. Nah, ini bahkan ada yang sudah punya aplikasi, tinggal klik-klik aja. Ya.
nanti dijemput sampahnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita olah. Jadi saya olah dengan berbagai komposter nih. Ada komposter gerabah, ada komposter drum biru, saya pakai biopori juga, gitu ya. Kompos itu mengajarkan saya bahwa apa yang dari tanah kembali ke tanah, dan semua yang bernyawa itu pasti mati, gitu. Hanya soal waktu aja. Jadi kita bisa lihat ini awalnya seperti yang di kiri, ya, buah-buahan yang di kiri ini fotonya itu bisa berubah setelah kita komposkan, bisa jadi seperti yang di kanan. Itu maha besar Allah. Jadi Allah itu sudah menyediakan alam semesta ini punya sistem yang sangat baik, yang semua ciptaan Allah itu pasti terurai. Nah, kita cari aja, ada nggak ciptaan Allah yang nggak terurai? Nggak ada. Hanya bikinan manusia saja yang nggak terurai. Kalau bikinan Allah pasti terurai. Ya, itu kebijaksanaan. Nah, terus kemudian ini yang saya lakukan, saya bikin kaldu dari kulit udang. Jadi kulit udang tuh nggak saya buang, saya oven, saya blender jadi kaldu udang. Kemudian kulit telur itu saya cuci, saya ulek, gitu udah jadi pupuk gitu. Oke, nah kalau ada residu di rumah bagaimana? Diamankan. Nah, ini jadi saya residu-residu saya amankan, bisa dalam ekobrik atau yang lain-lain, dia diwadahin tersendiri gitu. Nah, ini adalah cara mengelola sampah isoman. Ini bisa dicari, ada beberapa di media sosial. Jadi sampah isoman tidak boleh dibuang sembarangan juga. Ya. Nah, tips yang lain ya teman-teman bisa mulai dari apapun yang teman-teman suka. Ya, kalau tadi masih berat, mulailah dari berkebun, mulai dari menanam tanaman hias, mulai dari hemat air, mulai dari nabung air hujan, mulai dari hemat listrik juga boleh. Ya, kadang-kadang kita tuh mikirnya, alah satu sedotan aja loh kok dimasalahin, gitu ya. Cuman satu sedotan aja loh kok diprotes. Yang berpikir satu sedotan itu 8 miliar manusia soalnya. Nggak cuman kita sendiri gitu. Ya. Jadi semua orang nganggapnya remeh. Nah, kalau satu sedotan kali 8 miliar, ya jadi 8 miliar sedotan. Gitu. Ya. Nah, padahal dalam Islam itu sudah ada nih. Kita tuh diminta ya atau diajak untuk selalu berbuat baik. Jadi dalam Islam setiap perbuatan baik apapun itu adalah sedekah. Ini hadis sahih Bukhari nomor 5562. Nah, dan kalau kita sudah bisa melakukan, kita tularkan ke orang lain, karena setiap yang jadi perintis kebaikan itu akan dapat kiriman pahala. Ya, menunjukkan suatu kebaikan, ia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Bayangin ini Mbak Mumun punya ide bikin pengajian seperti ini, terus ibu-ibu jadi mengikutin gitu. Ya, terus habis ini Mbak Mumun ngasih tantangan, ayo ibu-ibu supaya nggak sendirian, kita bikin 30 hari ngurangin sampah, atau apalah, misalkan ayo kita ngompos bareng, didampingi sama Mbak Mumun atau teman-teman yang lain. Insya Allah itu akan jadi amal jariah buat kita semua. Terus pesertanya akan ngajakin tetangganya lagi, Masya Allah luar biasa. Ya, nah kita bayangin ini rumah yang merah ini adalah orang yang nggak mau ngelola sampahnya. Kita cuman sendirian, terus kita bilang, halah kurangi sendirian dulu. Apa ada dampaknya? Wong cuman saya sendiri gitu. Nah, tapi bayangin kalau nanti yang saya sendiri tadi nularkan di media sosial, nularkan di status WA, terus ada yang nanya, terus ada yang minta diajari ngompos, rumah yang hijau tambah. Rumah yang merah ini berkurang juga akhirnya. Ya, kita ingat Rasulullah dulu Islam datang sendirian. Tapi sekarang pengikutnya luar biasa banyak yang selalu bersolawat kepada beliau. Nah, teman-teman jangan mengecilkan apapun kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Ya, karena bumi sebetulnya tidak membutuhkan manusia yang sempurna, tetapi bumi menghargai
mereka-mereka yang mau berusaha. Nggak perlu kita buru-buru mengubah dunia, karena perubahan diri kita lah yang paling utama. Insya Allah itu aja Mbak Mumun yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Monggo kalau ada tanya jawab, insya Allah untuk diskusi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Dini yang sudah memberikan pencerahan. Ya, ini insya Allah bukan beban ya, tapi kita berbagi ilmu gitu. Jadi supaya nanti bisa diimplementasikan dan bisa jadi jariah ya buat founder Zero Waste ataupun buat siapapun yang bisa giat melakukan untuk memakmurkan bumi Allah.